Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kembali kita mengisi hari kita dengan perenungan firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dari 2 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-7 sampai ke yang 9. Bagian ini berkata seperti ini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini kita mengetahui bahwa di dalam pengajaran apa yang disampaikan oleh Alkitab atau firman Tuhan ini, maka kita mengetahui bahwa kekristenan itu adalah satu keyakinan yang juga sangat mementingkan bukan hanya relasi dengan Allah yang benar, tetapi juga suatu pengajaran tentang Allah yang benar. Nah, hal ini tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa diceraikan, dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena tatkala kita mau memiliki satu relasi yang benar dengan Allah, maka kita harus memiliki satu pemahaman yang benar tentang Allah juga. Bapak Ibu Saudara, di dalam kaitan dengan ini, maka kita tahu bahwa Alkitab sudah memberikan kepada kita suatu kebenaran, suatu standar kebenaran, ajaran-ajaran yang benar tentang diri Allah, tentang Kristus, tentang keselamatan, tentang Roh Kudus, dan tentang banyak hal yang menjadi satu keyakinan atau pengakuan iman kita. Nah, pada bagian ini, kalau kita memperhatikan, maka di sini firman Tuhan memberikan satu penegasan tentang bagaimana kita harus meyakini siapakah Kristus. Nah, di ayat yang ke-8 mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka orang yang demikian itu disebut sebagai penyesat atau antikristus. Nah, itu berarti bahwa kita harus memiliki satu keyakinan sepenuhnya kalau Kristus Yesus itu adalah manusia sejati. Dan pada saat yang bersamaan juga kita harus memiliki satu keyakinan yang tidak kalah pentingnya bahwa Yesus Kristus itu juga adalah Allah sejati adanya. Kalau kita hanya percaya kepada satu sisi, misalnya kemanusiaan sejati Kristus, menolak keilahian Kristus, itu adalah sesuatu yang jelas sekali bukan ajaran Alkitab. Demikian juga sebaliknya, kalau kita cuma menerima keilahian Kristus dan mengesampingkan kemanusiaan Kristus, itu juga sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dituntut sebagai satu ajaran yang benar tentang Kristus. Nah, di sini kita melihat bahwa Alkitab memberikan kepada kita satu kriteria tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita harus waspada supaya kita tidak kehilangan apa yang telah dikerjakan oleh Rasul, yaitu memberikan, menanamkan akan bibit-bibit kebenaran firman Tuhan kepada orang percaya. Melalui tulisannya, rasul-rasul sudah memberikan garis-garis kebenaran firman Tuhan, ajaran-ajaran yang benar yang harus kita terima, harus kita yakini bahwa itu adalah suatu penyataan atau wahyu dari Tuhan. Sehingga tatkala kita berpegang kepada kebenaran sebagai wahyu Tuhan itu, maka kita ada di dalam Allah seperti yang dikatakan di ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Nah, disinilah kita melihat hubungan yang tidak terpisahkan antara berada atau memiliki, memahami ajaran yang benar dengan memiliki satu relasi yang juga benar dengan Allah. Tanpa kita mempunyai satu pemahaman yang benar tentang Allah, kita tidak mungkin memiliki relasi yang benar dengan Allah. Nah, ini adalah prinsip korelasi atau keterhubungan yang sekali lagi sangat-sangat ditekankan oleh Alkitab. Nah, itulah sebabnya maka di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana kita mempunyai kesempatan begitu banyak untuk belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kita harus memiliki keyakinan yang kokoh tentang apa yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mempunyai satu peluang untuk bisa dibina oleh gereja melalui kelas-kelas pembinaan, mari kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk mengisi kita, untuk merefresh akan pemikiran-pemikiran teologis kita, konsep-konsep pemahaman iman kita, sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang terus-menerus
ada dan terus-menerus mengenal kebenaran dan memiliki relasi yang terus-menerus dibaharui dengan Allah berdasarkan kebenaran-kebenaran yang senantiasa kita pahami secara tepat melalui bimbingan Roh Kudus lewat apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam hal ini. Amin.